Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 3 kelas 2D Farmasi akan menyampaikan hasil diskusi dan juga hasil praktikum kami tentang sabun cuci piring. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Maretania Lutfi Maharesti, Mario Derosari, Ma'ruf Huda Permana, Meliani Vera Nur Hasanah, dan Melina Sri Lestari. Sabun cuci piring. Sabun cuci piring merupakan suatu sediaan yang dapat berbentuk serbuk, pasta, maupun cairan kental yang digunakan untuk membersihkan peralatan makan dan peralatan dapur. Sabun cuci piring merupakan salah satu produk yang selalu dibutuhkan setiap rumah tangga. Sabun cuci piring dalam bentuk cairan kental menjadi salah satu jenis produk sabun cuci piring yang selalu digunakan dan menjadi pilihan bagi setiap penggunanya. Hal tersebut karena sabun cuci piring dengan bentuk cairan lebih praktis digunakan dan lebih efisien. Kemudian untuk bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun cuci piring diantaranya yang pertama Texafon sebagai bahan utama, natrium sulfat untuk meningkatkan daya bersih, natrium klorida sebagai pengental, EDTA sebagai penstabil larutan, aminon sebagai penambah busa, pewangi sebagai korigen odoris, pewarna sebagai korigen koloris, dan aqueous sebagai pelarut. Kemudian alat yang digunakan dalam pembuatan sabun cuci piring diantaranya baskom plastik dan sejenisnya, pengaduk atau sendok, kemudian cawan, kemudian gelas ukur, dan terakhir botol untuk kemasan. Berikut ini adalah video pembuatan sabun cuci piring. Cara pembuatan sabun cuci piring. Pertama, masukkan Texafon ke dalam wadah yang telah disediakan. Texafon ini berfungsi sebagai bahan utama dalam pembuatan sabun cuci piring. Selanjutnya, masukkan natrium sulfat ke dalam wadah. Natrium sulfat berfungsi untuk meningkatkan daya bersih. Kemudian natrium sulfat dan Texafon diaduk hingga homogen. Setelah homogen, kemudian masukkan air sebanyak 180 ml. Karena Texafon tidak larut dalam air, maka penambahannya dilakukan sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga homogen. Setelah hampir 90 ml air dimasukkan, kemudian ditambahkan dengan EDTA. EDTA berfungsi sebagai penstabil larutan. Sebelum dimasukkan ke dalam campuran, EDTA dilarutkan terlebih dahulu dengan air dari 180 ml tadi. Setelah EDTA larut dalam sedikit air, kemudian EDTA dimasukkan ke dalam campuran Texafon dan natrium sulfat tadi. Kemudian diaduk sedikit demi sedikit hingga homogen. Setelah semuanya dimasukkan, kemudian tambahkan sisa air dari 180 ml tadi dan diaduk hingga homogen. Setelah homogen, kemudian ditambahkan dengan aminon. Aminon ini berfungsi untuk penambah busa. Masukkan aminon ke dalam larutan tadi dan diaduk pelan-pelan agar tidak terbentuk busa. Kemudian setelah homogen, masukkan 180 ml air yang kedua dan dimasukkan sedikit demi sedikit
sambil diaduk hingga homogen. Setelah semua air dimasukkan, kemudian ditambahkan dengan natrium klorida. Natrium klorida ini dilarutkan terlebih dahulu menggunakan sedikit air. Natrium klorida berfungsi sebagai pengental. Kemudian setelah larut dimasukkan ke dalam larutan sabun tadi. Diaduk pelan-pelan hingga homogen. Setelah semuanya dimasukkan, kemudian ditambahkan dengan air sebanyak 140 ml, sehingga total air menjadi 500 ml. Selanjutnya, tambahkan pewangi. Penambahan pewangi secukupnya. Selanjutnya, ditambahkan dengan pewarna. Penambahan pewarna ini juga secukupnya, bertujuan agar larutan sabun cuci piring terlihat lebih menarik. Setelah semuanya dimasukkan, kemudian diaduk hingga homogen. Setelah homogen, kemudian sabun cuci piring dan label kemasan. Ini adalah foto label kemasan yang kami beri nama Andalan. Pada label tersebut terdapat komposisi, kemudian ada izin dari Kemenkes dan juga nomor batch. Berikut ini adalah foto dari sabun cuci piring yang telah kami buat dan sabun cuci piring kami yang telah diberi label. Selanjutnya, sabun cuci piring yang telah jadi tersebut kemudian dievaluasi. Yang pertama yaitu uji organoleptis, kemudian uji iritasi, uji homogenitas, uji stabilitas busa, pengukuran nilai pH, dan terakhir uji tinggi busa. Untuk yang pertama yaitu uji organoleptis, dilakukan untuk mengamati bentuk, bau, dan warna sediaan. Uji homogenitas dilakukan untuk mengamati apakah semua bahan terdispersi secara merata atau tidak. Uji ini dilakukan dengan mengkocok sediaan yang ditaruh pada botol lalu mengamatinya. Kemudian pengukuran nilai pH dilakukan untuk mengukur nilai pH dari sediaan yang dihasilkan. Sabun cuci piring mempunyai nilai pH antara 9 sampai 10,8. Pengujian dilakukan menggunakan kertas pH dengan cara dicelupkan pada sediaan dan diukur nilai pH-nya. Untuk selanjutnya yaitu uji iritasi, dilakukan untuk mengetahui apakah sediaan yang dihasilkan dapat mengiritasi kulit atau tidak. Pengujian dilakukan dengan cara mengoleskan sediaan pada punggung tangan, kemudian ditunggu selama 5 menit. Pengujian ini dilakukan oleh 5 orang responden. Untuk selanjutnya yaitu uji stabilitas busa dan uji tinggi busa. Kedua uji ini dilakukan dalam satu waktu, yaitu dengan membuat larutan sampel sebanyak 10%, kemudian dikocok 10 kali dalam 10 detik. Kemudian dicatat volume busa yang terbentuk dan volume pengurangan busa selama 5 menit. Sabun yang baik memiliki tinggi busa 4-10 cm dan stabil antara 60% sampai 70% dari volume awal. Berikut ini adalah video cara evaluasi dari sabun cuci piring. Pertama yaitu pengujian nilai pH. Dilakukan dengan cara mencelupkan kertas pH ke dalam larutan sabun cuci piring. Kemudian diamati perubahan warna yang terjadi dan dibandingkan dengan skala yang ada.
Lakukan replikasi sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu uji iritasi dengan cara mengoleskan sabun cuci piring pada punggung tangan dan ditunggu selama 5 menit. Pengujian ini dilakukan oleh 5 orang dan diamati reaksi yang terjadi. Selanjutnya yaitu uji tinggi busa dan uji stabilitas busa. Dilakukan dengan cara membuat larutan sebanyak 10% dan dikocok sebanyak 10 kali. Kemudian diukur volume tinggi busa dan volume penurunan busa selama 5 menit untuk perhitungan stabilitas busa. Lakukan replikasi sebanyak 3 kali. Setelah dievaluasi, sabun cuci piring diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, uji organoleptis. Dilakukan 3 kali replikasi dan diperoleh bentuk cairan kental, berbau harum dan berwarna hijau tua. Kemudian uji homogenitas. Dilakukan 3 kali replikasi dan diperoleh hasil semuanya homogen. Untuk yang selanjutnya yaitu uji pengukuran nilai pH. Alat yang digunakan yaitu kertas pH. Syarat nilai pH antara 9 sampai 10,8. Dilakukan 3 kali replikasi dan diperoleh nilai pH 7. Nilai pH 7 tidak termasuk dalam rentang antara 9 sampai 10,8. Untuk selanjutnya yaitu uji iritasi. Dilakukan oleh 5 orang responden dan hasilnya tidak terjadi reaksi kemerahan atau tidak terjadi iritasi. Untuk yang selanjutnya yaitu uji tinggi busa. Syarat tinggi busa yaitu 4-10 cm. Dilakukan replikasi 3 kali dan diperoleh hasil untuk replikasi pertama 6,5 cm, replikasi kedua 7 cm, dan replikasi ketiga 6 cm. Sehingga diperoleh rata-rata 6,5 cm. Selanjutnya yaitu uji stabilitas busa. Syarat stabilitas busa yaitu 60% sampai 70% dari volume awal. Dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Kemudian untuk menghitung stabilitas busa yaitu dengan cara tinggi busa setelah 5 menit dibagi tinggi busa awal dikali 100%. Untuk replikasi pertama diperoleh hasil 69,23%. Replikasi kedua 71,43% dan replikasi ketiga diperoleh hasil 66,67%. Sehingga diperoleh rata-rata 69,11%. Dari praktikum ini diperoleh kesimpulan. Yang pertama, uji organoleptis. Sabun cuci piring yang dihasilkan memiliki warna hijau, berbau wangi, dan berbentuk cairan kental. Kemudian uji homogenitas. Dari ketiga replikasi yang dilakukan, hasilnya semuanya homogen. Kemudian pengukuran nilai pH. Sabun cuci piring yang dihasilkan memiliki nilai pH 7. Nilai tersebut tidak memenuhi syarat nilai pH sediaan sabun cuci piring yang baik. Selanjutnya yaitu uji iritasi. Dari kelima responden tidak mengalami iritasi, kemerahan, atau reaksi lainnya. Yang selanjutnya yaitu uji tinggi busa. Sabun cuci piring yang dihasilkan telah memenuhi syarat tinggi busa dengan rata-rata 3 kali replikasi yaitu 6,5 cm. Uji stabilitas busa. Dari 3 kali replikasi terdapat 1 replikasi yang tidak memenuhi syarat. Namun dalam perhitungan rata-rata hasilnya telah memenuhi syarat yaitu 69,11%. Sekian presentasi dan juga hasil dari diskusi kami tentang pembuatan sabun cuci piring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.